Sidang pra-peradilan Roy Suryo tengah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya sebut upaya penangkapan dan penahanan Roy Suryo sah secara hukum. Namun pihak Roy menilai Polda Metro tidak konsisten dalam menerapkan hukum acara pidana. Kita ulas perkara ini dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, serta penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Bang Sangaji, juga Pak Arianto. Selamat malam, Selamat Mbak malam, Friska. Mbak Friska. Malam, Pak Gofur. Selamat malam, saya ke Bang Sangaji dulu. Kalau yang pihak Anda sebut tidak konsisten menerapkan KUHP lama dan KUHP baru itu di poin apa singkatnya, sederhananya? Ya, di surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan itu kan ada dasar pertimbangan hukum, ya, atau kita sebut dengan diktum menimbang dengan merujuk pada dasar yuridis. Nah, di dalam surat perintah penangkapan dan penahanan, pasal-pasal yang dirujuk oleh Polda Metro Jaya itu semuanya adalah pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kami sudah cross check dan kami sudah cek dan kami sudah teliti secara cermat, ya. Tetapi dalam jawaban termohon tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, malah mereka mendalilkan bahwa yang berlaku di dalam dasar penangkapan penahanan itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang terkait dengan pasal-pasal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Ini kan sesuatu yang tidak konsisten. Di dasar yuridis surat perintah penangkapan penahanan, kami belum melihat surat perintah penggeledahan, ya. Tapi di surat perintah penangkapan dan penahanan yang kami terima, justru merujuknya adalah pada pasal-pasal upaya paksa yang diatur di dalam KUHP yang baru. Jadi kalau hari ini Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalil kami tidak mempunyai dasar yuridis yang tidak tepat, ya, karena kami mendalilkan pada KUHP yang baru, sementara menurut Polda Metro Jaya yang berlaku sebagai dasar penangkapan dan penahanan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ya kami menilainya justru Polda ambigu dalam menerapkan hukum acara pidana gitu. Kalaupun dia mau merujuk pada ketentuan kaidah hukum penangkapan, penahanan, penggeledahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP yang lama, ya harusnya rujukan dasar hukumnya di situ aja. Jangan mengutip pasal-pasal yang kebetulan kami persoalkan pasal-pasal itu di dalam surat permohonan kami. Jadi kami melihat ya jawaban Polda Metro Jaya ya tidak konsisten dalam memberikan tanggapan atau jawaban terhadap permohonan kami. Seperti itu Mbak Friska. Pak Arianto, tadi dari tanggapannya Bang Sangaji, apa ada inkonsistensi penerapan dasar yuridis oleh Polda Metro Jaya dalam penangkapan Roy Suryo CS? Saya sendiri nggak bisa jawab ya Mbak ya, karena saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana itu. Ini kan di satu sisi dari pengacaranya Pak Roy CS itu kan membuka bahwa itu melanggar hukum, melanggar aturan, dan kemudian cara menggunakan pasal-pasalnya juga tidak konsisten. Satu pakai KUHP lama, satu pakai KUHP baru. Saya nggak ngerti itu karena di mana diterapkannya itu ya, karena saya nggak tahu persis apa yang surat yang dibikin oleh tadi yang disampaikan oleh dari Polda Metro bahwa kami sudah punya pakai surat perintah, bahwa kami sudah punya izin dari pengadilan. Ya memang kalau dari ketentuan hukum ya kayak gitu. Ketentuan itu ya upaya paksa itu mesti kalau mau menggeledah harus ada izin dari ketua pengadilan kan gitu kan. Nah, cuman kita nggak ngerti apakah izinnya itu ada apa tidak pun sampai sekarang saya nggak ngerti karena kemarin dibilang tidak ada tapi ternyata tadi penyidik mengatakan ada. Jadi intinya begini Mbak, ini yang namanya pra-peradilan itu adalah persidangan untuk menguji apakah suatu tindakan itu adalah sah atau tidak. Itulah poinnya ya. Nah sementara dari pihak yang menggugat pasti mengatakan bahwa itu tidak sah karena melanggar formal atau material apa-apa. Bolehlah semua diajukan sesuai dengan surat penangkapan. Sedangkan dari pihak penyidik pasti akan mengatakan enggak, kami sudah benar. Jadi gugatan itu enggak benar gitu. Makanya supaya ditolak gitu. Nah ini semua nanti akan dilihat dalam bukti yang besok ya akan diperlihatkan apa yang disampaikan oleh dari penggugat maupun apakah yang disampaikan oleh Polda Metro, pasti masing-masing kan membawa bukti. Bukti itu diserahkan dan disampaikan dalam persidangan. Disitulah nanti hakim akan menilai
oh ini mana yang benar, mana yang salah. Di situ hakim nanti akan memutuskan apakah 3 pokok masalah yang tadi digugat itu, yaitu mengenai penahanan, penangkapan, penggeledahan itu sah apa tidak, itu nanti hakim yang akan memutuskan setelah melihat bukti-bukti yang ada diajukan di dalam persidangan pra-peradilan. Ya, Pak Arianto, ini kan akan Itu aja. diuji di sidang pra-peradilan. Nah, kalau Ya. berdasarkan yang harus dilakukan, sebenarnya apa saja yang harus polisi miliki pada saat sidang pra-peradilan untuk membuktikan bahwa proses penangkapan itu memang sah? Yang harus dimiliki oleh polisi adalah surat perintah ada apa enggak. Kemudian kalau untuk penggeledahan itu ada izin apa enggak? Karena kalau beda ya, kalau surat perintah itu tidak perlu pakai izin dari pengadilan, Bu. Ya. Tetapi kalau penggeledahan itu harus pakai izin pengadilan. Sama juga dengan penahanan, dia nggak perlu lagi minta izin dari penahanan gitu. Itu jadi kira-kira. Nah, dari pembuktian hari ini, setidaknya jawaban dari Polda Metro Jaya, Pak Bang Sangaji, Anda tetap yakin bahwa sejauh ini prosesnya tidak melalui prosedur yang semestinya lewat hukum acara Iya. pidana? Oke, Mbak Priska ya. Memang Pak Arianto pasti tidak memahami secara detail pokok materi kami karena Pak Arianto juga tidak pernah membaca dan tidak pernah melihat surat perintah penangkapan dan penahanan. Perintah penangkapan dan penahanan berupa selembar surat itulah yang kemudian kami uji, ya. Dan kemudian adalah praktek penangkapan dan penahanan itu juga kami uji. Dari sisi formil, ya, saya katakan tadi bahwa di dalam dasar pertimbangan hukum penangkapan itu mereka merujuk pada beberapa pasal di KUHP yang baru, ya. Saya sebut pasal 95 dan pasal 97. Ya, di pasal 97 menariknya adalah ada kewajiban bagi penyidik untuk melakukan pemanggilan secara sah dan patut itu maksimal 2 kali. Dan ketika seorang tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, maka boleh dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Tetapi kemudian tadi di dalam jawaban Polda Metro Jaya, inilah jawaban yang ambigu. Mereka katakan bahwa mereka tidak merujuk. Bahkan mereka membantah dalil-dalil kami yang kami uraikan justru dari surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan mereka yang merujuk pada dasar hukum yang mereka pakai gitu ya. Itu dari sisi formil aja itu udah cacat krusial ya. Jadi dengan kecacatan krusial seperti itu, maka menurut kami mohonkan kepada tunggal pra peradilan untuk dan kemudian juga adalah menerima semua permohonan kami. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua dari sisi praktek. Kita bicara praktek, ya. Memang penangkapan dan penahanan itu memang pasti diawali dengan adanya surat perintah penangkapan dan penahanan. Tetapi perlu diingat bahwa kecacatan formil itu bukan di situ yang kami persoalkan, tetapi lebih pada ketentuan pasal 97 KUHP yang baru, bahwa seseorang itu harus dipanggil dulu secara sah dan patut, baru kemudian dilakukan penangkapan ketika yang bersangkutan mangkir dari panggil. Namanya aja upaya paksa, bukan upaya negosiasi, upaya paksa. Paksa itu artinya di dalam KUHP, artinya adalah seseorang dilakukan suatu langkah untuk dikerangkeng dalam waktu sementara ketika yang bersangkutan mangkir. Lah, masyarakat tidak pernah mangkir. Okay. Selama ini memenuhi semua kewajiban hukum. Baik. Termasuk 30 kali melakukan wajib lapor di Polda Metro Jaya. Kemudian terkait dengan penggeledahan. Tadi jawaban izin dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk melakukan penggeledahan. Oke. Sayangnya adalah pada saat mereka melakukan penggeledahan itu, dan nanti kita buktikan juga, kita lihat gitu ya, karena surat penggeledahan yang mereka kantongi itu katanya dari tahun 2025, bulan November 2025 gitu. Tetapi mereka melakukan penggeledahan baru pada tanggal 19 Juni 2026. Jadi kami akan lihat juga apa benar surat penggeledahan itu sudah ada. Dan yang kedua, sebelum penggeledahan dilakukan, secara patut seseorang petugas kepolisian harus menunjukkan dulu kepada yang mau digeledah rumahnya bahwa Bapak atau Ibu, kami sudah mengantongi surat penggeledahan, izin kami mau melakukan penggeledahan. Itu tata cara yang patut. Oke. Yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kan tidak seperti itu. Oke, Bang Tiba-tiba Sangaji. tidak menunjukkan surat penggeledahan, tapi kemudian dalam jawaban mereka mengatakan mereka memiliki surat penggeledahan. Ini yang mendukung kami adalah Ya. jawaban-jawaban yang tidak rasional dan patut ditolak oleh
hakim tunggal pra peradilan. Kita akan lanjutkan ini, termasuk apakah secara logika kerjanya penyidik bisakah melakukan hal-hal tadi secara serampangan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas proses pra-peradilan yang ditempuh oleh Roy Suryo dengan kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji serta penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Suptadi. Pak Arianto, saya mau minta pendapat dari Pak Arianto. Secara logikanya, apakah penyidik melakukan penangkapan, apalagi penggeledahan untuk kasus dengan sorotan publik seperti ini, apakah bisa dilakukan memang tanpa tata cara berdasarkan hukum acara pidana? Apakah mungkin itu terjadi? Kalau ini kan saya hanya pendapat saya ya. Ya. Kalau perkiraan saya ya, karena ini kasus ini sudah menjadi sorotan publik dan kasus ini kan bukan lagi ditangani oleh polisi yang rendah, langsung kepada Dirkrimum ya. Pasti sudah dipilih tenaga-tenaga ataupun petugas yang handal gitu ya. Ya. Tetapi di dalam praktek di lapangan itu ya, saya dari pengalaman saya memang bisa saja terjadi kekeliruan daripada pelaksanaan di lapangan. Contohnya kalau kita mau menangkap ya itu, kalau saya pribadi ya dulu kalau mau menangkap saya bacakan dulu surat Bapak mau saya tangkap begini karena pasal gini gitu. Tapi di dalam praktek di lapangan memang terkadang anggota itu juga nggak membacakan surat itu dan sebagainya. Itu bisa terjadi di lapangan ya. Hanya begini, dengan tidak dibacanya prosedur itu sesuai dengan detail yang ada itu, apakah itu membatalkan suatu penangkapan sah apa tidak? Nah, itu yang saya tidak tahu ya, gitu ya. Karena itu hakim yang menentukan. Dalam hal ini saya ingin tegaskan ya, jelaskan bahwa pra peradilan ini hanya akan membatalkan apa yang digugat itu tadi, penangkapan, penggeledahan ataupun penahanan. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro itu tadi nanti endingnya adalah oh kamu tidak sah, gitu kan? Sama seadanya nangkapnya tidak sah. Berarti walaupun kamu tidak surat tapi caranya kamu salah, berarti penangkapan tidak sah. Maka dibatalkan surat penangkapan itu, maka berarti penangkapan tidak laku lah itu untuk dijadikan lampiran dari berkas perkara. Kalau penahanannya yang tidak sah, maka yang ditahan harus dikeluarkan. Kalau penggeledahannya tidak sah, maka apa yang didapat dari digeledah itu maka harus dikembalikan. Itu koreksi yang dijatuhkan oleh hakim di dalam pra peradilan. Jadi intinya pra peradilan itu adalah mengoreksi tindakan-tindakan yang tidak sah. Kalau memang tidak sah maka dia kemudian dibatalkan sebagai bagian daripada proses untuk penyidikan itu. Gitu. Ya, tapi yang ditekankan itu tidak akan menyentuh pokok perkara karena pra peradilan sesuai dengan apa yang dimohonkan. Itu yang harus dipahami bersama ya Pak Arianto ya. Iya. Tapi yang jelas kan implikasinya pada kredibilitas kerja penyidik. Nah itu kan yang sana kan untuk menguji lah untuk pendidikan pada umum ya gitu ya itu nggak apa-apa bagus. Kalau bagi saya yang namanya pra peradilan itu memang untuk menguji Bu. Bagi kami kita udah ratusan atau ribuan kali lah kita dapat pra peradilan itu. Kalah menang itu bukan suatu aib bagi kita, tetapi sebagai koreksi untuk memperbaiki ini loh yang kayak ini ternyata masih salah. Nanti jangan diulangi lagi kayak gitu. Karena yang namanya salah benar dalam pra peradilan ini yang menilai kan dari dua pihak. Karena dari kita ini maunya dianggap benar, yang dari sana ngakunya yang benar sendiri juga. Nah, ini hakim yang nanti akan menentukan gitu. Jadi dalam hal ini ya seandainya nanti 3 itu dibatalkan pun itu, bagi polisi ya tidak ada masalah lagi kan. Kan itu toh sudah berjalan, sudah jalan semua. Penangkapannya juga sudah nggak ditangkap lagi, tanahnya enggak, penggeledahannya juga nggak ada dia ambil. Nanti hanya polisi seakan-akan kan ini loh tugas polisi yang serampangan semenang-menang kayak gitu. Kira-kira nanti hanya begitu aja. Nanti hakim akan memutus tidak sama sah. Bagi polisi itu bukan merupakan suatu aib yang besar. Jadi untuk koreksi ke depan supaya jangan terulang lagi. Tapi tidak berpengaruh pada status hukumnya, artinya tersangka atau tidaknya tidak berpengaruh dalam kasus ini ya, tidak dimohonkan, dipermohonkan. Pengaruh lagi pada itu, karena penyidikan kan sudah penangkapannya juga sudah dilepaskan lagi, penahanannya sudah malah nggak menahan malah. Saya berikutnya ke Bang Sangaji, sudah bergabung lagi, Bang Sangaji? Sudah tersambung lagi, terima kasih. Singkat saja, jadi kalau setelah selesainya pra peradilan ini, apakah pihak Anda siap untuk memasuki pokok perkara nantinya?
Iya, tentu kami akan siap untuk memasuki pokok perkara karena putusan pra peradilan ini kan dijadwalkan tanggal 7 Juli ya. Ya. Kemudian besok itu adalah pembuktian dari kami, pemohon. Kemudian hari berikutnya lagi adalah pembuktian dari hari Kamis, pembuktian dari pihak termohon dan turut termohon, terutama termohon ya. Dan kemudian hari Jumat itu kesimpulan. Hari Selasa baru kemudian putusan pra peradilan. Kemudian setelah itu kami akan melihat sejauh mana jadwal daripada persidangan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Seperti itu Mbak Friska. Baik. Proses inilah yang terus dipantau oleh publik, termasuk pembuktiannya untuk sebagai ajang pembuktian secara hukum kredibel atau tidaknya proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan, pun juga pokok perkara apalagi yang akan kita lihat sama-sama adu buktinya di persidangan. Terima kasih atas waktunya Bang Sangaji, terima kasih juga Pak Arianto. Sama-sama Mbak Friska, sama-sama Pak Arianto. Ya.